Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah kali ini akan membahas tentang beberapa pekerjaan yang sunnah dilakukan sebelum penyembelihan hewan akikah. Yang mana penyembelihan hewan kurban maupun akikah boleh dilakukan oleh orang yang berakikah, oleh orang yang berkorban. Tetapi seandainya tidak mempunyai keahlian dalam memotong hewan tersebut, sebaiknya mewakilkan atau menyuruh kepada orang yang ahli dalam penyembelihan hewan kurban maupun akikah. Disunahkan saat akan melaksanakan penyembelihan akikah, orang yang akan menyembelih sunat berdoa, Bismillahi Allahumma minka wa ilaika akikotu Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, kambing ini nikmat darimu dan aku kembalikan kepadamu, dan inilah akikah Fulan bin Fulan. Silahkan sebutkan, inilah akikah putra Fulan bin Fulan. Kalau perempuan berarti inilah akikah Fulan binti Fulan. Sebutkan nama anak yang diakikahi dan nama ayahnya. Itu adalah sunnah. Apabila telah selesai melakukan penyembelihan hewan akikah, maka berdoalah seperti doa yang akan saya bacakan ini. Allahumma hadhihi akikotu Fulan bin Fulan, dammahu bidamiha, walahmahu bilahmiha, wajildahu bijildiha, Allahumma ja'alha fidaan minan nar. Itulah doa setelah melakukan penyembelihan hewan akikah. Setelah selesai disembelih, setelah selesai dikuliti, lalu ada beberapa aturan-aturan yang mesti dilaksanakan oleh orang yang berkorban ataupun oleh orang yang berakikah. Kalau akikahnya nazar, kalau kurbannya nazar, berarti si bapak atau si ibu yang mengakikahkan anaknya dilarang memakan daripada hewan akikah tersebut. Lebih baik dibagikan semuanya kepada tetangga-tetangga yang terdekat, diutamakan adalah orang yang kekurangan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di sini ada pekerjaan yang sunnah dilakukan untuk mengurusi memasak daging akikah. Kalau daging korban itu sunnah dibagikan dengan keadaan mentah. Lain halnya dengan pembagian daging hewan akikah. Ini lebih baik dilakukan setelah dimasak. Maka di sini ada salah satu keterangan ulama, wa yustahabu alla yatasaddaqu bihi nai'an bal yutbihuha alal asoh. Menurut kaul yang lebih sah, disunahkan memberikan kepada tetangga, kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan daging hewan akikah ini dengan keadaan sudah dimasak, dan dimasaknya pun lebih diistimewakan, lebih diutamakan dagingnya itu ada rasa manis-manisnya dengan cara disemur. Mengapa disunahkan memasak daging hewan akikah ini dengan disemur, ada rasa manis-manisnya? Ini adalah tafaulan bihalawati ahlakil maulud, sebagai bentuk doa semoga anak ini kelak bahasa dan perilakunya manis, tidak ada noda dan celah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga ada sunnah yang lain, wa yustahabu ayanzi al-lahma
bigoiri kasri uzmin tafaulan lisalamati a'dha'il maulud. Bagi orang yang mengurusi dan menguliti daging akikah ini disunahkan agar tidak memotong bagian tulang bagian tengah. Sebagai contoh, lebih baik dagingnya itu dicopot-copot, dikeruk dengan pisau ataupun dengan golok. Seperti ada tulang paha, dari paha itu berarti dari dengkul ke atas, jangan dipotong tengah-tengah antara tulang paha tersebut, karena sebagai bentuk doa supaya tidak patah anggota tubuh daripada bayi atau anak yang diakekahi. Juga sebagai contoh, kan kalau kaki kambing atau domba dari telapak kakinya sampai dengkulnya itu lebih baik dipotongnya pas sambungan tulang dari kaki ke paha, jangan dipotong tulang tengah antara telapak kaki dan dengkul untuk menjaga keselamatan tulang-tulang anak tersebut agar tidak patah. Begitupun halnya kalau bisa tulang-tulang dada si kambing itu lebih baik dagingnya dicopot-copot, dikeruk dengan pisau atau golok daripada tengah-tengah tulang iga atau tulang rusuk si kambing itu dipotong tengah-tengah. Karena itu dikhawatirkan atau bentuk doa agar tulang-tulang anak tersebut tidak mudah patah. Lalu selanjutnya ada juga sunah-sunah yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan pembagian hewan akikah dan hewan kurban, lebih baik diberikan langsung oleh orang yang bersangkutan kepada tetangganya. Jangan sampai daging akikah, daging korban ini dijadikan modal hajatan. Kan kalau modal hajatan tentu biasanya suka ada yang memberikan amplop, memberikan hadiah. Mengapa daging hewan kurban dan daging hewan akikah ini tidak boleh dipakai hajat? Dikhawatirkan nantinya tidak ikhlas, seakan-akan kita mau memberikan daging akikah ini dengan catatan si tamu memberikan sesuatu kepada kita. Untuk menghindari hal itu, maka dalam kitab Bajuri Takrib dijelaskan lebih baik begitu dipotong langsung dimasak, langsung dibagikan, tidak boleh untuk digunakan untuk hajatan. Begitupun daging kurban. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada juga salah satu sunnah dilakukan saat kita menyambut kelahiran sang bayi. Wa yustahabu ayu adzina fi udhunihil yumna wa yuqimu fil yusra. Disunahkan begitu lahir anaknya, laki-laki atau perempuan, silahkan telinga kanannya diadzani dan telinga kirinya diqomati untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, semacam godaan setan yang terkutuk. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah satu riwayat oleh para sahabat, waruya anis sahabah anan nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam adzanal Husaini hina waladathu Fatimah. Baginda Rasul pun saat beliau mempunyai cucu dari Siti Fatimah, yaitu Hasan Husain, beliaulah yang mengadzani telinga Hasan Husain dan mengikomati telinga kiri dari Hasan Husain. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Juga selanjutnya, wa yustahabu ayaqra'a fi udhunihi, mengadzani bayi yang baru lahir boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Lain halnya azan untuk memberikan kabar bahwa sholat 5 waktu telah tiba, sehingga azan sholat 5 waktu dilakukan oleh perempuan itu tidak sah. Tapi kalau mengazani dan mengikomati bayi yang baru lahir, seandainya tidak ada laki-laki
dan ada laki-laki tapi tidak mampu beradzan, kebetulan susternya atau si dukun bayinya bisa adzan, bisa iqomah, silahkan boleh dilakukan, hanya berlaku untuk mengadzani dan mengiqomati bayi yang baru lahir. Juga disunahkan wa yustahabu ayaqra'a fi udhunihi, disunahkan membaca di telinganya, inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu adalah bentuk doa agar ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkannya sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 video berturut-turut membahas tentang akikah besar manfaatnya, dan silakan untuk yang mau komentar ada di bawah ini, silakan. Insya Allah bentuk pertanyaan ataupun saran akan kami terima. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.